أشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، hadratil hadirin hadirat, jamaah majlis mulia di tempat mulia, dalam keadaan mulia, mudah-mudahan Allah muliakan dunia, alam barzah, alam kubur, alam akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala golonkan kita bersama orang-orang mulia hingga berjumpa kepada makhluk yang termulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pada malam hari ini waktu telah semakin malam, namun teringat tahun lalu TUM tidak berdiri, maka ingin memberikan kesempatan pada tahun ini untuk berdiri dalam majlis mulia Inat Asy-Syarifiyah At-Talibiyah, di mana menjadi salah satu pondasi pendidikan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majlis ta'lim Inat Asy-Syarifiyah At-Talibiyah menjadi majlis ta'lim yang berdiri hingga mewariskan dan melahirkan butir-butir terbaik generasi penerus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sekarang kita berada di tengah bulan Ramadan. Kita tahu bersama pertengahan bulan Ramadan adalah maghfirah, adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari bersama kita raih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita dapatkan dan kita peroleh daripada apa yang dijanjikan oleh Allah di malam-malam yang semacam ini. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala luas, hingga para guru-guru besar kita mengatakan inilah malam-malam taubah, malam-malam untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak malam-malam berlalu penuh dengan kesalahan, ini malam-malam tempatnya untuk kembali kepada Allah. Berapa banyak malam-malam berlalu penuh dengan kenistaan, ini malam untuk bertobat hingga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang maha baik, zat yang kita sembah, zat yang maha pemurah, zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf. Ayo kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita berwanti-wanti kepada apa yang dinasihatkan oleh Imam Haddad. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, idza balagal insan arba'ina sana min umrih wa ada fikru fid dunya ya'ti syaitan wa yamsa wajhahu thumma yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih. Wa fi riwayah fal tajahhaz ila nar, wa fi riwayah fal yatajahhaz ila nar. Imam Haddad mengatakan idza balagal insan arba'ina sana min umrih, kalau manusia sudah sampai umur 40 tahun, wa ada fikruhu fid dunya, alam pikirnya masih sama dunia, alam pemikirannya masih terikat terhadap dunia, alam pikirannya masih disibukkan oleh dunia, ya'ti syaitan wa yamsa wajhahu, maka syaitan datang kepadanya dan mengusap wajahnya, seraya syaitan berkata, bi abi, demi ayahku, hadza wajhun la yuflih, ini wajah enggak bakal selamat dunia akhirat. Dalam riwayat yang lain syaitan ini berkata, fal tajahhaz ilan nar, siap-siaplah kamu masuk ke dalam neraganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dalam pemahaman yang semacam ini, bukankah kita hendak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Allah maha kasih sayang, sebagaimana datang dalam sebuah riwayat, dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk, raqibun wa atid, malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Jikalau kita melakukan satu kebaikan, seketika malaikat raqib, malaikat yang berada di sebelah kanan kita mencatat amal baik kita. Jikalau umat manusia melakukan suatu perbuatan yang dosa, maka malaikat di sebelah kiri bertanya kepada malaikat di sebelah kanan, "Aktub, apakah aku akan catat?" Malaikat sebelah kanan menjawab, "La. Nasufu hal yatubu aw yastaghfir." Kita lihat apakah dia beristighfar kepada Allah atau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau telah melakukan dosa, wa balag sitta saat kulliyah, dan jikalau telah sampai 6 jam setelah melakukan dosa, dia tetap tidak bertobat, tidak beristighfar kepada Allah, malaikat raqib berkata kepada malaikat atib, uktub aranallahu minha, catat sekarang, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah darinya.
Dia bawa dosa. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Ketika orang melakukan kebaikan, seketika dicatat langsung oleh Allah. Namun ketika seseorang melakukan kejahatan, berbuat dosa, tidak dicatat terlebih dahulu. Ditunggu sampai 6 jam dalam riwayat tersebut, hingga dia taubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat indah ya akhi. Taubat itu mulia wahai saudaraku dan saudariku. Kembalilah kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Kita mendengarkan cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Wahsy bersama sahabatnya. Siapa yang tidak kenal Wahsy? Ketika belum masuk Islam, Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tombaknya. Wahsy yang melecehkan Bilal bin Rabah, Wahsy dan lain sebagainya. Perbuatan sosok salah satu sahabat ini yang sebelum masuk Islam banyak melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka Rasulullah mengirimkan surat menyatakan, masuklah engkau terhadap Islam maka engkau akan selamat. Wahsy ketika membaca surat Rasulullah lalu menjawabnya, ya Muhammad, engkau berkata dalam sabdamu, siapa yang melakukan dosa dari kemaksiatan berupa minum khamar, berupa zina dan membunuh, maka dia akan diazab di dalam neraka, yulkhid fihil muhana, dan dihinakan sehina-hinanya di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah aku mendapatkan kekhususan? Ente minta anda masuk, engkau Muhammad minta saya masuk surga, apakah saya mendapatkan kekhususan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la man taba wa amana wa amila amalan salihah, Allah akan mengampunmu walaupun perbuatan banyak dengan dosa, kecuali Allah akan mengampunkan kepada orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal saleh. Wahsy menjawab surat Rasulullah yang kedua, Allah akan mengampunkan dosanya kalau bertobat, beriman dan melakukan amal saleh. Maka Wahsy menjawab, ini bagi saya berat bagi saya, mau tobat, wah beriman, wah melakukan amal saleh, berat bagi saya. Maka Rasulullah menjawab, daripada pertanyaan Wahsy mengatakan berat untuk bertobat, berat untuk beriman, berat untuk mengamal soleh, maka Rasulullah menjawab, Wahsy mengatakan, apakah saya bisa bertobat ketika saya telah melakukan kesyirikan? Dan berat itu syaratnya. Maka Rasulullah menjawab surat yang kedua, surat yang ketiga untuk Wahsy dengan mengatakan, innallaha la yaghfiru an yusyrika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang berbuat sekutu kepadanya, dan selain bersekutu kepada Allah, Allah akan ampunkan namun orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Wahsy menjawab suratnya, kalau begini saya nggak tahu apakah saya yang diampunkan atau bukan. Kalau Allah mengatakan diampunkan terhadap orang-orang yang diinginkan oleh Allah ataukah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah, maka Wahsy menjawab, saya ragu apakah saya mendapatkan ampunan Allah ataukah saya tergolong orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Rasulullah menjawab kembali surat yang keempat untuk Wahsy dan bersama sahabatnya yang hendak diberikan taubat, hendak diberikan Islam, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah menjawab dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah hai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kenistaan, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang berzina, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang durhaka dan durjana kepada orang tua. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah akan ampunkan semua dosa. Maka Wahsy berkata, ini ayat indah, sekarang saya tobat, sekarang saya masuk Islam. Ini keinginan Wahsy, sahabat yang menyaksikan indah sekali Wahsy surat menyuratnya dengan Rasulullah. Indah sekali Wahsy mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza khassu an amlil ummatil muslimin. Ya Rasulullah, apakah ayat itu turun kul ya ibadilladzina asyrafu sampai akhir kalimat ayat tersebut dikhususkan untuk Wahsy saja atau seluruh umatmu ya Rasulullah, ataukah seluruh kaum muslimin ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, balil muslimina amma, itu ayat untuk seluruh kaum muslimin, itu ayat untuk seluruh umatku, itu ayat untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan kemuliaan, ayo kembali kepada Allah dengan taubat. Untuk mendapatkan kemuliaan, ayo kembali apapun dosa kita, insyaallah Allah maha penyayang, Allah lebih mencintai hambanya yang mau kembali kepadanya.
daripada hamba yang acuh tak acuh, tidak memikirkan daripada masa depan yang akan datang di yaumul akhirat. Ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang bertobat dan golongan orang-orang yang diterima tobat, dan dijadikan pertengahan bulan Ramadan ini tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk ahli kubur, khususnya masyarakat Sawah Jerah, terkhusus kepada Abi Syarifuddin bin Dasuki, Ummi Marina binti Wirzad, Wirzad binti Hawa, Dasuki binti Hawa Dusmim, Kiai Rusmadi binti Wirzad, Kiai Haji Hubori Ghazali, Kiai Ambari bin Sirajuddin, Kiai Darmah, Kiai Arsyad, Kiai Dimam, Kiai Damar, Mbah Galasan, Mbah Kerta Utama, Mbah Kerta Wijaya, Kiai Abdul Latif bin Kiai Abdullah, Kiai Abdullah dan Ummi Latifah binti Abdul Rahad. Dan barusan kita mendapatkan khabar duka salah satu ikhwan majlis Darun Nadir Al-Barakat di Brebes, orang tuanya telah wafat, ibunda tercintanya Maryati binti Sugardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dan maafkan semua ahli kubur kita, kaum muslimin dan muslimat, dan Allah berikan dalam alam kubur mereka cahaya kenikmatan, cahaya kebahagiaan ya Rabbana ya Karim. Dan kita khususkan juga kepada yang berulang tahun tadi, ananda tercinta Raghaya Nuzul Badriyah binti Fatur Rahman, dan juga ibundahnya yang sedang sakit Siti Wakhidah binti Jumri. Allah berikan kesehatan zahir dan batin ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah yang kedua untuk kita semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiah, berkah dunia, berkah akhirat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberhasilannya. Ya Allah, ulangi Ramadan tahun demi tahun, masa demi masa, dalam keadaan Engkau ridhai, dalam keadaan Engkau sukai ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami semuanya rezeki yang halal, yang barakah, yang gampang, yang mudah, enggak susah, enggak sulit, enggak bawa tuntutan, enggak bawa azab, baik alam dunia ataupun alam akhirat. Dan khususnya ya Allah, panjangkan umur orang tua kami dalam keadaan sehat wal afiah, taat dan takwa kepadamu dan kepada nabimu. Al-Fatihah.